Gimana awalnya bisa hobi sama bambu-bambu unik ini? Bambu-bambu ini ya satu ya mengagumi aja ciptaan Allah. Dari rumpun bambu itu kan banyak macamnya, bentuk jenisnya unik-unik. Sekedar hobi, ternyata ada mitos-mitos juga gitu, ada nama-namanya. Contoh kayak mana tadi seperti ini kan namanya carang gantung. Di samping buat hiasan, ini juga katanya bisa menangkal santet, tolak bala lah intinya. Kayak ini unikannya tumpang sari ini kan sejajar. Kalau normalnya kan bambu itu kan matanya begini, zigzag gitu ya, macam-macam. Yang paling banyak ditemui bentuk-bentuk bambu apa aja, Pak? Yang ada sering ditemui? Yang sering ditemui ya banyak sih. Ya kalau di sini tempat saya sih banyaknya carang gantung. Carang gantung. Iya, cuman carang gantung ini kan walaupun sama namanya carang gantung gitu ya, tapi beda-beda. Itu keunikannya kan di situ. Namanya sama carang gantung, tapi bentuknya itu beda-beda. Nah, disitulah keagungan Allah itu kan di situ. Ya kan, satu rumpun tapi beda, nggak ada yang sama, walaupun sama namanya. Itu pengambilannya kan bambu rata-rata kan terkenal oleh masyarakat tuh angker pohon bambu itu, Pak. Menurut Abang waktu saat pengambilan apa aja dulu yang terjadi pada saat mengambil rumpun-rumpun bambu tersebut? Karena mitosnya di dalam rumpun bambu itu banyak makhluk-makhluk gaib. Ya tata kerama sih harus dipakai kalau saya sih. Seperti apa itu, Pak? Ya intinya kan kita tawasulan ya kan, bismillah ya, kita perlindungan pada yang maha kuasa. Tapi selama dalam mengambil bambu-bambu tersebut, pernah nggak Abah bertemu dengan makhluk-makhluk yang astral? Ya kalau saya sih saya rasa belum pernah ya. Yang saya alami belum pernah. Cuma paling suara-suara. Kalau wujud asli belum. Seperti apa itu suaranya? Ya seperti suara ketawa gitu kan. Kalau malam mah kayak ular. Kalau ular kayaknya ular asli itu kayaknya. Ular sering kayak. Selama pengambilan bambu, dalam bentuk bambu tersebut ada berapa mitos-mitos yang ada di dalam bentuk itu, Pak? Banyak. Ya kalau orang Jawa bilang mah pakem. Pakemnya itu macam-macam. Kayak ini kan pakemnya carang gantung, ini pakemnya namanya tumpang sari, bambu sejajar ya kan, bahkan banyak yang lain ya, carang gantung seperti di atas saya itu kan. Yang Abah pegang itu bentuknya itu mitosnya apa itu, Pak? Ini mitos bambu sejajar, ini namanya sisik naga ya. Ini buat ketenangan jiwa juga, bisa buat keselamatan lah katanya orang Banten bilang. Ya banyak sih. Nih juga ketenangan jiwa juga, namanya pancoran mas. Yang berkesan itu cuman nggak ada, contohnya di sini udah pada laku saya jual ya. Cuman ini ada satu ini berkesan nih, carang gantung yang ada kembang bambunya ini sangat langka.
Apa itu punya mitos-mitos tertentu? Ya, buat pengasihan juga bisa ini dari kembang bambu ini. Buat pengasihan, keselamatan. Cuman seneng aja lah. Sudah berapa lama Pak menggeluti bambu-bambu ini? Kalau lama sih belum, biasanya kayaknya belum nyampe 2 tahun. Belum lama sih, cuman kerasa nyaman aja sih, saya tuh senang. Tapi pernah nggak Bang menghadapi pada saat pengambilan bambu ada mitos-mitos sakit pada saat menebang atau bagaimana gitu? Ya ada sih, cuman ya namanya saya kan mitos kayak begini tuh saya kesampingkan, saya percaya pada Allah aja gitu. Ibarat misalkan saya demam apa, ya mungkin saya karena kecapean gitu, saya berpikiran positif aja, nggak lari ke mitos yang itu gitu. Jadi saya bebas aja, netral. Untuk bambu-bambu tersebut punya komunitas tersendiri itu Pak? Oh ada, kita punya di komunitas di WA ada, di Facebook ada, kebanyakan dari Jawa. Komunitas tersebut. Dan memang ada penggemar-penggemarnya sendiri Pak ya? Ya, Dari mana aja itu Pak biasa? kalau kita sebetulnya udah perkumpulan itu se-Indonesia lah, Udah banyak loh ya. banyak se-Indonesia, setiap tempat wilayah ada, cuman ya di sini aja yang kurang, daerah Banten. Bah, untuk energi apa bambu-bambu itu punya energi sendiri gitu untuk kehidupan. Oh iya, energi. Jadi energi bambu itu tenang. Contoh gini, rumah-rumah aja bikin pasti dari bambu. Kayak gardu, balai-balai gitu ya, kayak kafe-kafe yang dari bambu, coba rasakan kenyamanan. Enak kan, membawa aura positif. Aura di sini maksud siapa? Apakah bambu itu dihuni oleh makhluk gaib atau gimana Pak? Kalau menurut saya sih tidak. Menurut saya sih, karena itu energi alam, energi dari bambu tersendiri. Kalau gaib itu hanya mungkin, kalau pengetahuan saya, pemikiran saya itu mungkin karena semasa hidupnya bambu itu di tempat-tempat yang angker apa banyak penghuni gaib, tapi setelah dipotong itu tidak, karena bambu itu energi alam. Di samping bentuk-bentuk yang unik, apa bambu itu bisa juga dibuat kerajinan tangan apa aja ya Pak? Nah itu juga, makanya bambu itu banyak lah buat manusia tuh kepake gitu. Dari apa aja bisa bambu dibuat, banyak dari apa namanya ya kayak gini, dari bonggol segala buat hiasan, bambunya, rebungnya aja itu bisa dimakan gitu. Daunnya aja coba bermanfaat semua itu, seperti pohon kelapa, Jadi nggak ada yang terbuang Pak? nggak ada yang terbuang. Jadi itu kan contoh juga bagi kita sebagai umat manusia, jadilah seperti bambu, terpakailah gitu, Bermanfaat ya? bermanfaat gitu. Itu ya, itu juga berpengaruh.